kami di sini dari SMK Negeri 1 Ketapang dari kelas 10 OTKP 2. Di sini ada saya sebagai penanya Rizka Zulia Putri dan rekan-rekan saya. Di sini ada yang bernama Erin Febriani, terus kemudian Ajeng Prastika, Natasha Bella, Dewi Nur Holifah, dan Reviana Eka Putri. Di sini kami akan menanya tentang asal-usul Desa Sidodadi ini. Asal usul Desa Sidodadi. Sidodadi itu bukan nama desa. Sidodadi itu nama sebuah dusun di Desa Sidoasi. Asal usulnya ya hutan. Dulunya merupakan hutan belantara yang konon katanya dihuni oleh makhluk halus yang bernama Ponorowo Mas Nganten. Itu makhluk halusnya bernama Ponorowo Mas Nganten. Kemudian pada sekitar tahun 75-76 masuklah orang untuk menebang hutan di wilayah Sidodadi ini. Kemudian setelah menebang hutan, orangnya masih sedikit sekali, masih sangat jarang sekali orang-orang di sini, hanya beberapa orang saja. Wilayah ini dulu yang berkuasa itu sebagai pemukanya atau sebagai pemegang haknya itu namanya Bapak Sainu. Bapak Sainu yang sekarang sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan beliau atas amal baiknya itu mendapatkan pahala dari Allah SWT. Bapak Sainu itu tinggalnya di Sidoasi sana di pasar. Nah di sini ada menantunya Pak Martin. Nah setelah ditebang makin lama makin ramai lah orang-orang datang ke sini karena di sini termasuk desa yang subur, di mana biasa namanya daerah yang subur itu ya ada gula berarti ada semut, di mana ada yang enak dimakan. Daerah yang subur seorang petani pasti akan berbondong-bondong datang ke desa ke wilayah sini. Nah dulu belum ada nama Sidodadi ya. Lah kumpul-kumpul warga, nah akhirnya disepakatilah nama Sidodadi. Kenapa dibuat nama Sidodadi? Dengan harapan nama itu adalah sebuah doa ya. Nama itu adalah sebuah doa dengan harapan dengan nama Sidodadi apapun yang direncanakan itu akan jadi ya. Jadi sesuai dengan harapannya, itu namanya, maka dikasih nama Sidodadi. Nah desa dusun Sidodadi ini dulunya masih bergabung dengan desa Bangunrejo ya, jadi desa dusun Sidodadi induknya desa Bangunrejo. Jadi desa dusun Sidodadi desanya Bangunrejo. Namun berbarengan dengan perkembangan zaman waktu, maka dusun Sidodadi ini makin lama makin ramai penghuninya. Untuk hubungan pemerintahan ke Bangunrejo itu kan sangat jauh sekali, yang jaraknya sekitar 15 kilo dari sini sekarang. Kalau sekarang bisa ditempuh dalam waktu seperempat jam, tapi kalau dulu kan nggak ada kendaraan, paling bisa naik sepeda pun kadang-kadang dipanggul sepedanya karena jalannya hanya merupakan batang-batang kayu, nggak kayak gini. Jadi untuk menghubungkan satu dengan lainnya itu yang becek itu tebanglah kayu di rumputan sana. Nah itu untuk jalannya ke situ ya. Jadi nggak kayak sekarang kamu sudah lihat enak betul bisa naik motor boro-boro. Kalau dulu zaman dulu mah nggak bisa begitu, lewat saja kadang-kadang sudah di jalan itu. Kalau lewat bisa sandungnya bukan kesandung batu kecil, karena ada tonggak yang besarnya seruangan ini ya, ini seruang tamu bapak ini segini, di pohon kayu segini gini. Coba bagaimana di tengah jalan. Kalau nebang zaman dulu tuh nggak ditebang dari dari pangkal bawah, enggak. Orang zaman dulu kan nebang kayu tuh dari setengahnya, dipotong sekitar 3 meter dari tanah baru dipotong. Soalnya kalau motong dari bawah itu terlalu lama karena gede. Jadi tonggaknya itu bisa lebih besar dari ini ruangan ini, karena kayunya memang sangat besar. Jadi orang-orang supaya bisa lewat begitu. Kalau ada yang becek, yang ada yang bisa lewati, tebang kayu robohkan ke sana. Tapi
Tapi kalau jalan-jalan ini ya belum ada jalannya, hanya jalan ya istilahnya jalan tikus lah masih ya, masih jalan tikus, tapi jalan juga masih nggak lurus kayak sekarang. Karena kalau ketemu pohon besar kan belok, ya, pohon besar belok. Ya belum ada listrik, belum ada apa. Orang makan juga nggak kayak sekarang, kamu makannya enak ya. Kalau dulu tanam padi masih dimakan babi, ya masih banyak babi. Kalau sekarang nggak ada lagi babi ya, karena nggak ada lagi babi. Sekarang sudah subur, makmur, kalian semua enak makannya. Kalau dulu nggak gitu, banyak orang makan paling singkong pun rebutan sama babi, ya. Maksudnya rebutan, kita belum jadi ngambil, babi duluan, ya, karena saking banyaknya babi. Nah, maka dengan dikasih nama Sidodadi ini, dengan harapan semuanya itu bisa, semua apa yang direncanakan jadi kenyataan. Ini harapannya. Maka dusun Sidodadi ini akhirnya berkembang dan berkembang. Dan setelah perkembangan zaman, maka mengadakan usulan untuk mengadakan pemekaran desa. Pemekaran desa. Dari pemekaran desa itu, maka dengan rapat tetua adat yang kebetulan Bapak juga termasuk di sana, di dalamnya itu mengusulkan ke pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk didirikan desa definitif. Artinya desa definitif itu desa yang tidak menginduk lagi, ya. Akhirnya dibuatlah desa persiapan. Desa persiapan yang namanya Desa Sidoasi. Desa Sidoasi yang wilayahnya Sidodadi, Sidoasi, dan Tanjung Sari. Tanjung Sari, Tanjakan Taman Sari itu. Nah, itu wilayah sampai ke situ dulu. Nah, sampai di situ kemudian direstui lah usulan desa persiapan. Maka diresmikan desa persiapan menjadi Desa Persiapan Sidoasi. Itu terjadi sekitar tahun 87-an lah kalau nggak salah, 87, 88 sekitar itu. Dan kemudian setelah diresmikan jadi desa Persiapan Sidoasi, kemudian diadakan terus perbaikan, pembenahan, dan akhirnya selama kurang lebih 2 tahun setelah desa persiapan, maka resmi lah jadi desa definitif atau desa yang sah. Nah, pada waktu masih desa persiapan, itu kepala desa pertamanya yaitu masih kepala desa, pejabat kepala desa ya, karena belum resmi, itu Pak Sainu, langsung diangkat jadi pejabat kepala desa. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, Pak Sainu itu pindah tempat ke daerah mana nggak tahu Bapak juga. Akhirnya digantikan oleh sekdesnya itu Pak Hambali, ya. Digantikan sekdes Pak Hambali. Pak Hambali itu rumahnya di Jalan Sumber Agung itu, terus ada depannya Sinabungkring, ya. Kalau kamu tahu Sinabungkring itu depannya situ. Terus akhirnya diadakanlah pemilihan kepala desa. Setelah diadakan pemilihan kepala desa, karena sudah menjadi desa yang resmi, maka calon kepala desanya itu ada Pak Hambali, Pak Legino, kemudian Pak Pusairi, dan Pak Tahmid. Kalau nggak salah itu, kalau Bapak nggak lupa. Nah, itu 4. Yang menang, yang paling muda, yaitu Pak Legino, ya, Pak Legino. Pak Legino itu anaknya Pak Parna. Saya tahu Pak Parna. Pak Parna yang di situasi sana. Kemudian dia jadi kepala desa. Setelah dia jadi kepala desa, karena masa jabatan kepala desa waktu itu cuma 5 tahun kemudian digantikan oleh Pak Pondoyo. Pak Pondoyo selesai, digantikan oleh Pak Sahuri. Pak Pondoyo 1 periode, Pak Legino 1 periode 5 tahun, Pak gantinya Pak Sahuri itu sekarang sudah memasuki periode kedua. Karena jabatan kepala desa sekarang 6 tahun, berarti Pak Sahuri akan menjabat selama 12 tahun. Jadi 12 tahun dia akan menjabat jadi kepala desa. Nah, kenapa dikasih nama Sidoasi? Ya, dari Sidodadi, desa dusun Sidodadi, itu desa Sidoasi. Tentunya semua itu ada harapan, ya, harapan. Sido artinya
akan jadi asih itu saling mengasihi. Jadi masyarakatnya supaya saling mengasihi, tidak ada permusuhan, ya, tidak ada perselisihan, semua permusuhan atau perselisihan itu segera dapat diselesaikan. Ya. Dan alhamdulillah dengan adanya dukungan dari masyarakat, dukungan dari warga, dan kerja keras dari pamong desa, maka desa Sidoasi, dusun Sidodadi desa Sidoasi itu pernah menjadi juara 2 lomba desa tergiat Lampung. Jadi juara 2 Lampung, lomba desa se-Lampung jadi juara 2. Ya alhamdulillah kita pernah jadi juara 2 walaupun belum juara 1. Mungkin nanti kalau kamu ada yang jadi kepala desa Sidoasi, siapa tahu ada di antara kamu jadi kepala desa Sidoasi, ya. Karena kepala desa nanti itu harus tamat SMA, ya, SMK. Kalau tamatan SMP nggak kepake lagi, ya. Kalau dulu SMP masih bisa, kalau sekarang nggak bisa lagi, harus SMA atau SMK. Ya. Nah, itu diantaranya. Jadi karena desa Sidoasi, di dusun Sidodadi desa Sidoasi ini pada tahun 2023 nanti akan ada pemilihan kepala desa kembali, akan diadakan pemilihan kepala desa kembali, dan mudah-mudahan semua itu bisa berjalan dengan baik. Di desa Sidoasi ini di bidang pendidikannya ada TK PAUD, ya, TK 1, PAUD 1, kemudian ada SD, sekarang SD-nya cuma 1, ya, SMP-nya 1, SD negeri, SMP negeri, kemudian ada SMA swasta. Ya, jadi kalau tingkat SD PAUD-nya, ya alhamdulillah pernah mendapatkan juara 1 tingkat provinsi untuk lomba menari menggambar rupa Bapak. Kalau SD-nya berkali-kali kalau juara 1 Lampung, tapi juara 1 se-Indonesia belum pernah. Kalau juara 1 Lampung, diantaranya bidang olahraga, sepak takraw, kemudian bola voli, ya, itu pernah jadi juara 1 di Lampung, ya. Tapi belum, setelah masuk nasional cuma masuk juara 5. Ya alhamdulillah, namanya se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke kan, juara 5 sudah bersyukur sekali. Kalau SMP-nya juga begitu, SMP pernah meraih juara Lampung juga di bidang olahraga, di bidang voli kalau SMP. Karena bibitnya dari SD ke SMP diterusin, udah enak kan SMP-nya. Sekarang kalau dari SMP masuk SMK juga tinggal terusin kan enak. Di bidang kegiatan pramukanya, ya alhamdulillah sudah pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya kabupaten seperti LT3, ya LT3 di kabupaten beberapa kali diikuti, baik SD maupun SMP-nya. Tapi kalau SMA-nya situasi belum oke. SMA yang baru ada 1 SMA Rodotukulum, itu kan maksudnya desa Sidoasi, ya. Rodotukulum RU itu kan maksud desa Sidoasi. Jadi perkembangan itulah yang terjadi secara singkatnya, karena Bapak nggak bisa menjelaskan secara rinci. Bapak ada kegiatan kebetulan ini, Bapak mau ada kegiatan jadi nggak bisa rinci benar menjelaskannya. Kalau kalian datangnya pas waktu santai, Bapak ini ya nggak mungkin lebih rinci lagi bisa menjelaskan. Ini karena waktunya terlalu mepet, Bapak juga baru pulang, ya. Bapak baru pulang, ya. Baru pulang ini Bapak tinggal nunggu Pak Yahya ngebel langsung berangkat, dan karena ada masalah kedinasan yang perlu Bapak selesaikan, karena Bapak baru saja pensiun tanggal 1 Desember kemarin, ya. 1 Desember kemarin Bapak pensiun, jadi serah terima jabatan kepala sekolah segalanya itu Bapak harus serahkan. Tapi ada hal yang belum selesai ditandatangani, jadi Bapak menandatangani serah terima jabatan dan serah terima barang-barang semuanya, kan semuanya kan harus diserahkan semua. Penyerahan itu nggak seperti serah nyok begini aja, harus ada tanda terimanya, ya, karena itu semuanya kan ada bukti fisiknya. Kalau nggak ada tanda terima bisa saja yang diserahin nggak ngaku. Kapan Pak Bapak nyerahin ke saya gitu, ya. Itu saja dulu yang bisa Bapak sampaikan, ya. Nggak banyak yang Bapak sampaikan karena Bapak ada acara, ya.
Kalau masih kurang, ya lain kali. Kamu datangnya bukannya dari pagi sih. Kita matiin dulu. Ya Pak, makasih ya Pak. Makasih ya Makasih Pak. Pak. Makasih ya Pak. Kalau sekarang boleh ngobrol-ngobrol, nggak apa-apa. Sampai Pak Yahya datang. Gini aja.